Ketua KPU didesak mundur setelah bikin aturan rahasiakan ijazah. Roy Suryo sebut akan ada yang lapor. Ini keabsurdan apa lagi yang dilakuin sama KPU? Bisa-bisanya bikin peraturan capres dan cawapres nggak boleh dibuka datanya, termasuk ijazahnya. Loh kok sih tiba-tiba nggak boleh buka ijazah ke publik? Lagian kan capres dan cawapres itu bakal mengabdi ke masyarakat. Jadi itu berkaitan sama jabatan publik. Jadi masyarakat itu punya hak buat tahu data dan riwayat dari capres dan cawapresnya, termasuk ijazahnya. Loh kok tiba-tiba jadi main rahasia-rahasiaan? Kenapa kok tiba-tiba keluarin peraturan absurd kayak gini? Ada yang neken. Putusan KPU 731 itu hanya menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Undang-Undang 14 tahun 2008 yang intinya secara umum atas data-data seseorang, para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan presiden wakil presiden termasuk data-data yang ada saat ini itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan yang diatur di pasal 17 huruf G dan huruf H itu harus dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 huruf A ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. Tapi apa sih dasarnya ketika KPU membuat keputusan itu? Menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 331 ini dan tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Nah berkaitan dengan data itu ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu berarti termasuk ijazah sama riwayat itu? Iya, kalau riwayat hidup enggak. Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kalau dalam pencalonan presiden kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat hidup langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang butuh persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Jadi itu. Sejak terbit SK Ketua KPU yang melarang mengakses 16 dokumen akses untuk calon presiden dan wakil presiden, banyak protes di medsos, bahkan ada yang menyebutkan kata-kata nefalkan. Ya, akhirnya tanggal 16 September dicabut SK Ketua KPU. Pertanyaan saya kepada Prof. Juanda, apakah SK Ketua KPU ini cacat hukum? Kelihatannya Ketua KPU dan timnya ini adalah lagi kebingungan. Ya. Tidak tahu atau memang sengaja melanggar aturan dari bentuk dari sebuah peraturan perundangan. Ya. Yang dipahami ya dalam konteks yang benar itu, pertama seharusnya kalau benar tadi mengatakan kalau substansinya sifatnya rakling pengaturan tentu dalam konteks ini harusnya peraturan dikeluarkan Dan harus ke DPR. tidak juga tapi harus dikonsultasikan. Iya, dikonsultasikan ke DPR itu maksudnya. Ke DPR supaya dia valid. Ya. Tetapi ini adalah keputusan ini tentu tadi cacat sebenarnya. Ya. Dari segi bentuk ini maka antara bentuk keputusan dengan materi substansinya tidak pas. Tidak pas. Ya. Ini cacat dia. Ya. Oke, nah tapi kalau dilihatnya sendiri kalau gitu Mas Roy, surat ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025. Apa yang ditangkapnya? Yang ditangkapnya ini Indonesia malah dibawa oleh keputusan nomor 731 ini kembali ke alam kegelapan. Kita kayak ini nggak ada bedanya dengan uya-kuya. Kenapa uya-kuya? Ini kayak beli kucing dalam karung. Ya gitu. Jadi orang itu nggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini kan konyol banget. Misalnya dalam 16 syarat itu ada nomor 13-nya. 13 itu syarat
tidak terlibat organisasi terlarang, misalnya PKI atau apa. Itu wajib diketahui oleh masyarakat, gitu loh. Orang ini dulu pernah terlibat atau enggak? Tapi kan alasannya katanya kalau dibuka ini bahaya. Ini peraturan ini harusnya juga gugur dengan sendirinya. Karena nih aturan ini kan di bawah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu jelas banget. Itu di pasal 17-nya, itu ada poin-poin yang dikecualikan. Antara lain yang tadi mau ditanyakan, misalnya itu soal pendidikan. Pendidikan itu bukan ijazah. Ijazah harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan misalnya adalah KHS, kartu hasil studi. Kalau itu saya setuju, sama dengan tadi analogi Pak Arief ya. Kartu hasil studi misalnya adalah orang ini nilainya berapa. Karena terlalu detail juga gitu. Iya, justru malah ketika kemarin Mabes Polri nampilkan itu sebagai hasilnya Jokowi misalnya. Nah itu sebenarnya melanggar sebenarnya. Tapi ya kita senyum aja gitu. Nah ini malah justru kudet, katrok gitu. Jadi ngapain KPU itu harus membuat aturan yang itu nanti pasti akan dibuka. Kalau ini digugat melalui KIP, Komisi Informasi Pusat ya atau Publik, itu pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti udah bikin aturan yang tidak populer bagi masyarakat. Kalau menurut Mas Roy katanya kembali mundur, malah Bang Rifai sebenarnya kalau dari kuasa hukum sendiri, Bang Rifai sebenarnya setuju nggak sih dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU ini tanggal 21 Agustus 2025? Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bukan recurring ya, dia bersihing sifatnya. Tapi bersihing ini sebenarnya intinya adalah justru menegaskan hukum positif yang ada. Ya, bahwa memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hasil evaluasi intelektual itu sesuatu yang dilindungi, yang tidak bisa dibuka. Dan ini merupakan jawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat. Ya. Itu diwujudkan dalam Undang-Undang PDB. Lalu sekarang diakomodir oleh KPU dalam bentuk bersihing. Menurut saya sih bukan sesuatu yang baru, hanya menegaskan hukum positif yang ada agar di lapangan tidak terjadi mispersepsi, khususnya anggota-anggota di bawah ya. Karena kembali lagi, sebenarnya ini kan mungkin belajar juga dari kasus yang muncul ya, yang apa yang diupayakan oleh Bang Roy CS ya, bahwa mempersoalkan data pendidikan ya. Sekalipun juga memang secara formal sudah lewat sebenarnya Mbak. Kalau bicara formal, persoalan-persoalan ini sebenarnya dipersoalkan itu dalam masa proses pemilu. Setelah pemilu selesai, itu undang-undang jelas tidak bisa lagi dipersoalkan. Gugatan Anda itu tadi kemana? Selain kepada Gibran juga kepada KPU ya? KPU. Kenapa Anda lebih mengangkat soal Gibrannya, tapi kepada KPU-nya yang tidak seperti tidak terlalu serius? Itu media aja Pak. Tapi sebenarnya di gugatan ada tergugat 1 Gibran, tergugat 2 KPU. Karena perbuatan melawan hukum ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada 2 pelaku ini. Iya betul ya. Oke. Itu Pak. Apalagi yang lain? Monggo silakan gunakan forum ini. Yang lain yaitu saya pingin negara hukum saya tertib. Kok tadi bilangnya dengan alasan bahaya? Apanya yang bahaya? Negara ini kok malah makin menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Ini kan tujuannya sebenarnya hanya ingin membantu ijazah, tapi lupa dia. Di situ ada 15 yang lain, termasuk nomor 13 tadi soal syarat-syarat G30 SPKI, surat pernyataan berkriteria cukup yang disebut sebagai bakal calon. Masa itu dikecualikan semua? Lah kalau itu dikecualikan semua, aneh. Kalau menurut saya ini KPU nih, tolonglah kembali ke zamannya Pak Arief nih. Zaman Pak Arief tuh KPU tuh terbuka banget, kita enak main ke sana gitu. Saya juga barusan ngalami ketika kemarin saya dengan teman-teman dari Yakin ya, Yayasan Advokasi untuk itu untuk membuka data-data Sirekap ya. Kita sudah menang keputusan KIP. Ya, sudah kita harus membuka data suara tiap-tiap TPS. Jadi ini artinya dimaksudnya adalah mundur begitu ya? Sangat mundur, sangat kemudian membawa Indonesia ke kegelapan. Ya jangan salahkan masyarakat kalau membuat inilah yang malah mendorong Indonesia gelap itu justru KPU yang sekarang. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya kami menggelar rapat secara
khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU. Nah, inilah saya kira ini perlu kita dorong mungkin dari DPR untuk memanggil dan saya kira rekomendasi untuk pemecatan, pemberhentian. Rekomendasi untuk pemecatan ketua KPU. Harus melalui ini, pemecatan itu harus melalui DKPP. Bukan, artinya ini kan DPR ini sebagai pengawas. Setuju. Itu yang penting. Saya mengusulkan bukan itu, Prof. Nah. Saya lebih mengusulkan agar ada evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu ini. Baik KPU, Tapi kan satu-satu Bawaslu. Satu-satu dulu. Karena menurut saya kedua-duanya nggak terlalu cakap dalam konteks mengawal Pilpres dan Pilkada 2024 yang lalu. Jadi menurut Bapak, rekomendasi yang tepat adalah SK KPU ini cacat. Cacat. Dan berarti ketuanya tidak layak. Dan Ya, harus ya. Bapak rekomendasi agar Saya kira diturunkan, begini ya, gitu. kita harus objektif melihat dari sisi yang komprehensif. Sebenarnya bukan hanya ketuanya yang perlu dievaluasi, Ya. tapi seluruh anggota ini bertanggung jawab. Dia kan kolektif kolegial nih. dan ditandatangan bersama nih saya lihat. Ya, makanya Ya. itu yang saya katakan tidak hanya fokus pada ketuanya saja. Ya. Nah, sehingga ini mungkin momen evaluasi yang sangat menyeluruh. Tapi saya setuju bukan semuanya dalam konteks sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu itu adalah pertama memang DPR memanggil. Kalau gitu Bang Rifai melihat sendiri bahwa dengan adanya surat ini kemudian juga bisa dibilang kemudian ya itu tadi kalau misalnya memang ada yang mempersoalkan pihak-pihak yang mempersoalkan lebih baik dibawa saja ke ranah-ranah yang memang seharusnya menindak begitu. Satu lagi ya, jadi selain apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini linear dengan Undang-Undang PDB dan juga konstitusi, sebenarnya saya setuju juga KPU mengeluarkan ini karena begini. Ini aturan apa namanya proses pemilu ya. Semua keberatan itu selesai pada saat proses. Setelah itu masuk sengketa hasil. Setelah itu selesai. Gak bisa lagi dibuka. Mohon maaf Mbak. Kebetulan saya kuasa Prabowo Gibran di MK. Setelah itu ada gugatan dari PDIP. Ya setelah MK digugatan di Petun sama mempersoalkan keberatan Gibran. Hasil Petun apa? Sudah selesai. Tapi kemudian Tidak dari bisa lagi masuk gitu. Jadi Oke. kenapa? Karena ini jangan sampai merusak tata agenda ketatanegaraan. tapi kemudian juga dari Karena setelah ini kan terpilih presiden bekerja. Kalau gitu nggak usah pakai syarat aja besok. Bayangkan kalau ini dibatalkan semua kan akan rusak semua ketatanegaraan. Tapi kemudian juga ada yang secara mempertanyakan proses, juga dari anggota DPR kalau begitu transparansinya di mana? Hilang, nggak ada. dari awal sudah ada masanya Mbak. Oh, berarti harusnya sudah selesai. Pada saat awal data-data ini muncul, masyarakat boleh keberatan. Dia harus menerima keberatan. Ada klausul Setelah ini itu Pak ya, Rifai. setelah keberatan apa? Bisa diuji gugat ke MK. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, di tempat saya kan ada 8 fraksi, Bang Rahman. Tentu kami nanti akan mengagendakan memanggil mereka, itu pasti. Yang kedua, secara politik, tentu akan ada komunikasi kan di antara fraksi-fraksi. Saya bukan kepala lembaga negara yang kemudian bisa memutuskan sendiri. Tetapi bahwa ada kesepahaman, Komisi 2 itu sangat concern terhadap urusan yang seperti ini, itu iya. Dan karena itu kami nanti akan memanggil KPU, kendati sudah dibatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kita ingin mendengar kronologisnya. Karena bagi kami begini, pengaturannya itu emang harus dilakukan. Tapi bentuknya mungkin bukan keputusan. Kalau memang saat ini mendesak untuk dilakukan revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan hal yang diatur seperti ini, ya Komisi 2 DPR ini membuka diri. Tetapi dari 16 item itu paling tidak terbagi dua. Ada yang memang bisa dipublish, ada yang tidak bisa dipublish. Tadi kita sepakat yang tidak bisa dipublish misalnya riwayat kesehatan. Kalau ijazah
ijazah menurut saya oke, nggak ada masalah. Orang kita mau daftar lamaran kerja aja CV dilampirkan ijazah, itu rakyat loh. Itulah pertanyaannya. Terus apa latar belakangnya? Kenapa ijazah aja yang sudah diterima oleh publik sebagai terbuka, kenapa harus tidak boleh diakses? Itu pertanyaannya. Ada PKPU nomor 19 tahun 2022 ya, yang mengkategorikan memang seluruhnya itu termasuk informasi yang dikecualikan, kecuali ini kecuali saya baca, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Jadi sebetulnya problemnya emang sudah lama ada masalah ini sejak tahun 2022. Tetapi kita menjadi aware ketika keputusan ini keluar di tengah misalnya memang ada kontroversi terhadap dokumen capres atau cawapres yang sekarang sedang mengemuka di luar urusan KPU. Nah itu dia. Ya kan? Nah saya jujur sebentar Bung Rai, saya jujur saya tidak ingin mendalami case by case. Jujur saya tidak ingin mendalami case by case karena posisi saya adalah ingin memastikan bahwa mitra kerja saya bernama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu bekerja on the track sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah karena itu ketika mereka memberi penjelasan kepada saya terkait dengan kenapa keputusan KPU nomor 731 ini hadir seperti yang saya katakan tadi, saya hanya menyayangkan satu hal, yaitu kenapa uji konsekuensi itu tidak melibatkan multi stakeholders yang terbuka? Satu. Yang kedua, kenapa kok Anda tidak bawa saja ke Komisi 2 agar kemudian ini menjadi diskursus yang relatif terbuka dan diskursus publik? Dan itu belum terjawab. Dan itu belum terjawab tetapi kemudian dibatalkan. Polemik keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 berbuntut panjang. Kendati peraturan itu sudah dibatalkan, namun tak membuat Ketua KPU Muhammad Afifuddin lepas dari pertanggungjawaban. Afifuddin didesak mundur karena dinilai telah melahirkan aturan yang merugikan masyarakat. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, pada tanggal 21 Agustus tahun 2025. Dengan peraturan tersebut, masyarakat tidak bisa mengakses 16 dokumen persyaratan Capres-Cawapres, tanpa seizin pemiliknya. Berikut 16 dokumen yang sempat dirahasiakan karena keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tersebut. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara Indonesia. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan, atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G30. SPKI dari kepolisian. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.
Afifuddin menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurutnya, Pasal 17 huruf G dan huruf H mengatur data-data yang dikecualikan, sementara Pasal 18 huruf A ayat 2 menyebut data bisa dibuka hanya dengan persetujuan pemilik data atau putusan pengadilan. Intinya secara umum atas data-data seseorang dan para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan presiden dan wakil presiden termasuk data-data yang ada saat ini, itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan, kata Afifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 15 September tahun 2025, dikutip dari Tribun News. Tak sampai sebulan aturan berjalan, Komisioner KPU menggelar konferensi pers membatalkan peraturan tersebut pada Selasa tanggal 16 September tahun 2025. Keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 dibatalkan dengan alasan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU, kata Ketua KPU Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa tanggal 16 September tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, lanjutnya. Ia menyebutkan, setelah aturan dicabut, KPU akan memberlakukan informasi dan data terkait syarat capres dan cawapres sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU, kata Afifuddin.